Sepak bola sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau melihat kondisi terkini rasanya tidak lengkap. Kalau kita tidak berbicara soal kontroversial yang terjadi selama beberapa hari kemarin, misalnya ketika Indonesia melawan Uzbekistan. Pada saat itu banyak sekali suara-suara yang menganggap bahwa wasit itu tidak adil, tidak fair kepada tim nasional Indonesia. Gimana Pak Nurdin Khalid melihat itu? Di dalam sepak bola, faktor laki juga ada. Dan itu kalau sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, beda zaman saya dulu, belum ada yang namanya VAR itu. Nah kalau sekarang kita tidak bisa menyalahkan lagi wasit. Tidak bisa, kalau dulu bisa. Ya. Kenapa? Karena mengandalkan kejelian dan kecermatan dari penglihatan seorang wasit. Dan itu kadang-kadang ditentukan oleh seberapa jarak antara wasit dengan bola atau pemain yang bawa bola. Nah kalau sekarang sudah ada alat kontrol yang namanya VAR itu. Nah kalau kita lihat memang itu posisi offside, itu satu. Yang kedua ketika Ridho di kartu merah, kalau kita memang lihat itu bahwa memang itu terjadi benturan, tapi kelihatan kakinya itu tidak ditarik gitu. Nah, jadi itu kontrol dari VAR itu memang sangat objektif. Itu tidak bisa kita salahkan wasit. Kalau dulu bisa kita salahkan wasit. Zaman saya dulu kan paling banyak memprotes wasit. Apalagi waktu di Malaysia ketika kita Piala AFF 2010 ya, kita melawan Malaysia itu saya protes keras kepada wasit, kepada panitia dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi di mana ada alat bantu, ya saya kira itu sangat sudah fair play sudah dijunjung tinggi dalam pertandingan sepak bola. Termasuk mengenai Sinteyong, pelatih yang mendapatkan kartu kuning. Ya, itulah peningkatan kualitas kedisiplinan fair play daripada sepak bola kita, dan itu bagus. Dan ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi pemain-pemain kita. Kalau dulu pemain-pemain kita mentekel keras saja belum tentu wasit memberikan kartu. Kalau sekarang sedikit saja tackle sudah sebuah pelanggaran. Dan kapan itu dianggap keras maka ada alat kontrolnya yang banyak VAR itu. Di luar tuh banyak beredar Pak ya di sosial media, bahkan juga ketika pada waktu itu kita dapat testimoni dari pencinta bola Indonesia yang menaksikan langsung pertandingan di Qatar. Pada saat itu mengatakan bahwa wasitnya itu ketika memutar video untuk melihat ada pelanggaran atau tidak, giliran yang kita mengenai Ridho, kemudian juga mengenai mengenai offside tadi, videonya diputarnya begitu lambat, tapi giliran ketika misalkan Uzbek ada pada saat itu diduga melakukan kecurangan, di videonya diputarnya lebih cepat. Nah itu ada hal-hal yang dirasa agak janggal dan ada subjektivitas di situ. Itu memang bahagian daripada Yuri VAR itu untuk lebih meyakinkan wasit di lapangan terhadap peristiwa yang terjadi. Tapi memang menurut saya juga ada satu hal yang kurang ya, yaitu ketika pemain kita itu di tackle yang tadinya checking penalti, ya ternyata pelanggaran pun tidak. Menurut saya ini keliru. Jadi dan ini tidak diputar VAR-nya itu, tidak diputar berulang-ulang. Itu mestinya kan pelanggaran harusnya free kick gitu. Tapi memang banyak ya Pak ya kasus-kasus misalkan kalau kita lihat di luar sana wasit-wasit yang berlakunya tidak adil begitu. Ya, sebuah pertandingan itu memang dituntut untuk fair play. Tetapi wasit itu kan manusia biasa. Tapi kalau sekarang sepak bola kita disuruh luar biasa dibanding zaman saya dulu. Luar biasa karena ada alat kontrolnya, ada pembanding ya. Kalau dulu kan sama sekali tidak ada. Andai kan tidak ada VAR, pasti gol kita disahkan. Nah, begitu pula waktu kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan kita diuntungkan ya. VAR itu juga menganulir daripada gol Korea Selatan. Jadi menurut saya sekarang ini sudah bagus lah. Sudah bisa memberikan pelajaran, pemahaman kepada pemain-pemain Indonesia yang dulu dia bermain kasar, dia main keras, tidak mendapatkan kartu dari wasit karena dia tahun dan sebagainya. Sekarang itu tidak ada lagi, bisa terjadi seperti itu. Dan inilah kegunaan daripada adanya program naturalisasi. Mbak Tisa, saya melancarkan program naturalisasi itu adalah bagian daripada visi 2020 PSSI, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan permainan kita ke high level, permainan kita ke tingkat dunia, supaya ada transfer skill di lapangan maupun transfer di luar lapangan. Nah, sehingga kita mencanangkan naturalisasi tahun 2010 dan naturalisasi pertama itulah Gonzales, itu yang pertama kali naturalisasi. Tetapi naturalisasi ini harus dilakukan dengan bijak. Kenapa harus dilakukan dengan bijak? Nah, nanti kita jawab Pak ya, bagaimana kemudian naturalisasi ini harus dilakukan dengan bijak. Bagaimana pula seorang Pak Nurdin Khalid ini menilai soal adanya lebih banyak pemain naturalisasi saat ini, walaupun ada istilah diaspora, karena mereka punya darah Indonesia. Sesaat lagi pemirsa akan kami bahas di One on One.